Hai, berjumpa lagi dengan saya, dengan Hermansyah. Kita berbagi ilmu demi kebaikan. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya banggakan, hari ini kebenaran saya ada di suatu hotel di Nusa Tenggara Barat dan dalam rangka tugas sebagai konsultan. Dan hari ini juga, tepatnya ini mungkin sudah sekitar sore hari, saya menyiapkan waktu khusus buat good people semuanya, sahabat-sahabatku yang baik, sharing mengenai terkait dengan apa sih manfaatnya dari penerapan manajemen sistem tersebut. Nah, dalam materi ini, saya akan coba sampaikan kira-kira apa sih dampaknya dengan penerapan sistem manajemen yang ada di perusahaan kita. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah menyediakan waktu untuk menonton video ini, dan tentunya juga support yang luar biasa kepada channel tersebut dengan cara subscribe, share, dan likes. Oke, ini saya buat video ini karena sering ada pertanyaan seperti ini. Pak Herman, apa sih manfaat daripada penerapan manajemen sistem tersebut? Oke, mungkin kita sering mendengar banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah mempunyai banyak sistem manajemen, mulai dari ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ada IATF, ada 45001, TPM, many things sistem yang mereka sudah terapkan. Tapi pertanyaan selanjutnya, kira-kira mereka sukses nggak menerapkan sistem tersebut? Mereka sukses nggak dengan punya sistem yang begitu banyak? Nah, kalau kita bicara sukses, maka kita akan bicara dari dua aspek. Pertama, apakah dia itu sebagai use value ataukah dia sebagai added value? Maka dari situ kita bisa lihat, kalau dia cuma bicara masalah use value, ya, maka dia akan bicara lebih kepada seperti brand. Contohnya gini, use value. Kita tukaran kartu nama ini. Kartu nama kita, ya. Kartu nama kita itu kan biasanya di banyak perusahaan tuh, seolah-olah tuh perusahaan punya titel tuh. Di situ ada logo sertifikasi ISO-nya 9000, 14000, 45001, 37001, 22000. Banyak sekali itu titel-titelnya tuh. Seolah titel tuh ya, kalau kita bicara kartu nama itu. Banyak sekali logo-logo perusahaannya. Terus kita tukaran kartu nama mungkin dengan customer kita. Terus setelah itu customer bicara begini, wah keren ya kartu namanya nih, banyak sekali nih perusahaan tersebut sudah sertifikasi sistem manajemen. Iya Pak, kita sudah banyak nih sertifikasi sistem manajemen. Terus customernya bicara kemudian begini, Pak, manajemen kami ingin datang ke perusahaan Bapak untuk melihat implementasi sistem yang Bapak punya. Terus kira-kira apa jawabannya? Waduh, minta maaf Pak, jangan dulu datang Pak. Karena manajemen kami, top manajemen kami khususnya sedang pergi ke Jepang, atau mungkin alasannya sedang ada BOD meeting dan sebagainya, sehingga minta tolong Pak, kalau bisa diatur lagi schedule-nya apakah minggu depan atau bulan depan. Artinya apa? Terlihat bahwa perusahaan tersebut tidak siap untuk diaudit. Bukan diaudit oleh badan sertifikasi, tapi dilihat secara aktualnya implementasinya oleh organisasi tersebut, oleh customer tersebut. Kenapa? Mereka nggak siap. Hanya bicara use value. Hanya digunakan dari sisi aspek marketing nih. Kalau kita ikut tender, ada tuh banyak sertifikat-sertifikat. Kalau kita tukaran kartu nama, bangga-bangga nih, perusahaan udah hebat sekali, sudah banyak sistemnya. Itu yang disebut dengan use value. Nah, bagaimana kalau dengan added value? Added value adalah kebalikannya. Bisa jadi di kartu namanya ada banyak sistem, logo-logo yang tertulis di situ, tapi pada saat customer bilang, Pak, besok itu manajemen kami pengen datang Pak ke tempat Bapak untuk melihat bagaimana implementasi Bapak terkait dengan sistem yang sudah kita mintakan atau yang sudah dikembangkan dan sebagainya. Maka bisa jadi direktur K atau mungkin yang terkait dengan sistem manajemen di perusahaan tersebut akan bilang, silakan Pak datang, Bapak kapan saja mau datang juga sebenarnya nggak ada masalah. Bapak mau datang besok, mau datang kapan saja nggak masalah. Bahkan Bapak tidak info di scheduling kan, mau datang pun suddenly lah kira-kira bahasa kayak gitu, nggak ada masalah. Siapa? Ini artinya apa? Added value. Sehingga bisa diartikan secara mudah, added value itu dari kesiapan untuk dilihat oleh customer saja tuh sudah bisa dipastikan mereka siap. Artinya apa?
lebih lanjut daripada itu, mereka sudah pasti bisa melihat dampak manfaat daripada penerapan sistem manajemen yang mereka punya. Nah, sekarang timbul pertanyaan selanjutnya apa? Apa sih ciri-ciri daripada perusahaan yang melihat manfaat daripada sistem yang mereka punya itu lebih kepada use value, dan apa ciri-ciri daripada perusahaan yang sudah mindsetnya itu added value? Mari kita lihat satu persatu. Use value itu adalah bangga sudah memiliki sistem. Ya, itu tadi yang kita bahas di awal. Hanya bangga mempunyai sistem. Sedangkan added value itu sudah memiliki sistem sebagai budaya perusahaan. Artinya apa? Itu tadi, sudah menjadi budaya, sehingga kalau seandainya sistem itu tidak dijalankan, maka mereka merasa ada yang kurang terhadap perusahaan kita itu sendiri. Kedua, sistem dikembangkan berdasarkan requirement only. Jadi hanya untuk pemenuhan persyaratan ISO 9001 saja kan, 14.000 dan sebagainya, maka mereka sudah selesai. Tidak ada lagi yang menjadi, ya mungkin kategori beban lah kira-kira seperti itu, bagaimana mereka bisa memastikan berdasarkan proses itu kebutuhannya. Yang ketiga adalah sistem dimiliki oleh satu bagian, seolah-olah nanti ISO itu punya departemennya yang ngurusin ISO, apakah QA kah, ataukah Corporate Management System kah, atau dan sebagainya. Atau sistem itu dikembangkan berdasarkan proses, itu yang disebut dengan added value. Nah, use value itu apa? Ya, sistem itu dimiliki oleh bersama dan sebagai boundary KPI. Artinya apa? Bahwa KPI itu, sistem itu menjadi KPI artinya apa? Bahwa target bagaimana kita bisa bicara indeks implementasi daripada sistem. Nah, use value yang selanjutnya apa? Temuan auditor itu adalah suatu ancaman. Ya, tapi kalau kita bicara added value, maka temuan auditor adalah improvement. Kalau kita bicara use value, selanjutnya perusahaan tumbuh dengan menyembunyikan masalah. Artinya apa? Ya itu dia. Ada masalah itu, udahlah, hidden. Ya, hidden lah kira-kira ya. Kalau ada customer datang, nggak usah dikasih lihat. Added value, perusahaan tumbuh dengan informasi kinerja yang jelas. Karena ada KPI, ada activity plan-nya, ya ada dashboard sistemnya, ada monitoring sistemnya. Terus problem solving dan cost benefit analysis belum menjadi budaya, ya. Tapi kalau added value, problem solving, dan cost benefit analysis itu sudah dasar dalam pembuatan keputusan. Jadi sudah bicara cost benefit analysis. SLA belum terbentuk dengan baik, ya. Tapi kalau di added value, terbentuk dengan baik, keberhasilan adalah kerjasama, teamwork. KPI adalah menjadi satu yang wajib, tapi kalau di use value hanya pada level manager. Level ke bawah tuh belum tentu ngerti tuh apa KPI-nya dia, sehingga tidak terbaca bahwa KPI ini sudah di cascading sampai ke level yang paling bawah. Tidak terlihat active plan-nya seperti apa. Dan sertifikat hanya marketing tool saja yang tadi kita bahas di awal. Tapi kalau di added value, sertifikat sebagai evidence bahwa benar kita itu sudah menerapkan sistem manajemen. Nah, selanjutnya kegagalan dalam penerapan sistem tuh ya nggak apa-apa lah, cuma penarikan sertifikat. Tetapi kalau kita bicara di added value, maka kegagalan itu berdampak kepada kinerja perusahaan. Nah, dari perbandingan tadi yang kita tampilkan tadi, maka dapat kita bayangkan apakah sistem kita itu berdampak kepada kinerja perusahaan atau tidak. Kalau dia tidak, berarti kita bicara use value. Tapi kalau dia sudah berdampak kepada kinerja perusahaan, maka dia sudah bicara added value. Oke, itu saja dari saya. Saya tunggu komentarnya, pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita bahas lebih lanjut dengan video-video yang lain. Terima kasih atas supportnya, subscribe-nya, share, dan like. Dan sampai jumpa dan sukses selalu.